Halo Sobat Alpha guys, jadi kali ini gue mau berbagi tentang cara kita aplikasi Flowcode. Apa itu Flowcode? Jadi Flowcode itu adalah proses pernis kedua kalinya. Jadi sebelumnya kita udah cat dulu warna, kemudian kita pernis dulu. Setelah kita tunggu kering mungkin sekitar 3 hari sampai 1 minggu, kita amplas lagi, kemudian kita pernis lagi. Nah itu dalam bahasa tekniknya kita sebut dengan nama Flowcode. Atau mungkin lebih banyak Alpha guys lebih mengetahui teknik ini adalah wet look gitu ya. Jadi untuk fungsinya dari Flowcode atau wet look itu sendiri adalah kita menambahkan lapisan pernis agar supaya panel jauh lebih kuat terhadap sinar matahari, baret, karena lapisan pernisnya lebih tebal. Sama kebanyakan orang melakukan Flowcode ini karena gloss levelnya jauh lebih tinggi ketimbang kita aplikasi pernis hanya 2 lapis saja di atas base coat. Jadi memang untuk yang mengejar kelas kontes atau mungkin mengejar glossnya jauh lebih tinggi, disarankan lakukan aplikasi Flowcode atau wet look. Jadi sebelumnya panel ini setelah kita cat, kita pernis, kita amplas dulu dengan amplas nomor 800. Boleh wet sanding atau dry sanding. Untuk di panel ini kita 800 dengan wet sanding. Kita menggunakan sanding block supaya tekstur orange peel atau tekstur kulit jeruknya yang sebelumnya itu ditatas lurus. Setelah itu, setelah udah lurus kita amplas semua. Kita aplikasi amplas nomor 1200 kering. Jadi ini sebenarnya boleh pilih 800 habis itu 1000 basah atau 800 kemudian setelah itu 1200 kering. Kalau kita di sini terakhirnya 1200 kering. Karena kalau amplas 800 biasanya guratan amplasnya masih ada membekas sedikit sekali di atas pernis. Jadi disarankan setelah amplas 800 kita aplikasi amplas nomor 1000. Nah setelah kita amplas, setelah itu kita cuci panel. Kita cuci dulu, kita keringin. Setelah itu kita sebelum aplikasi kita kasih degreaser, kita bersihin dulu agar supaya tidak ada kotoran yang menempel di panel. Jadi menjaga antara pernis lama dan pernis baru itu menggigit dengan baik, dan kita menghindari kontaminasi di panel. Jadi wajib setelah cuci kita degreaser menggunakan degreaser dari Alpha Gloss. Habis itu kita tag cloth atau tag rag, baru kita aplikasi pernis. Setelah tadi kita bahas tentang teknik penjelasan dasarnya, kita mau bahas tentang mixing ratio dari clear coat yang kita gunakan, yaitu Pro Choice 201. Jadi ini kita memang udah bikin berat jenisnya untuk pernis Alpha Gloss Pro Choice 201. Jadi ada 2 opsi untuk mixing ratio. Yang pertama opsinya menggunakan volume, yaitu menggunakan gelas takar. Tapi kalau kita lebih prefer dengan gramase. Kenapa? Untuk gramase ini kita bisa bikin sampai mungkin kebutuhan kita hanya 50 mili. Kita bisa bikin dengan tetap presisi gitu. Jadi kalau kita lebih prefer menggunakan gramase. Terus perbandingannya untuk Pro Choice 201 yaitu 2:1:20% thinner. Jadi 20% thinner itu kita ambil dari komponen yang A. Misalnya si pernisnya itu 200, si hardenernya 100. Nah jadi si thinner itu 20% dari 200 ya kita ambilnya. Bukan dari 20% dari pernis sama hardener. Jadi harusnya 20% itu dari 200 mili itu berapa? Seharusnya 40 mili. Seandainya kita ambil 20% dari hardener dan clear, itu berarti sekira-kiranya jadi 60 mili. Jadi harus diperhatiin ya. Biasanya untuk perbandingan thinner itu persentase kita ambil dari komponen si A. Untuk jenis thinner yang kita gunakan, kita menggunakan Alpha Gloss yang PU, polyuretan. Oke, jadi untuk yang selanjutnya, untuk safety equipment dan proper tools, utamanya safety equipment ya. Jadi wajib menggunakan respirator. Jadi kalau berrespirator juga harus hati-hati karena respirator itu ada berbagai macam jenis cartridge-nya. Jadi harus dipilih yang memang peruntukannya untuk gas and vapor ya. Jadi harus diperhatiin supaya nggak salah pilih. Kenapa wajib pakai respirator? Karena menurut kita cat itu sangat berbahaya. Jadi seringkali mungkin orang sering meremehkan asapnya itu hanya sedikit. Tapi kalau kita lakukan itu bertahun-tahun, otomatis kesehatan kita juga pasti terpengaruh. Jadi tidak boleh lepas dari safety equipment seperti respirator. Kemudian untuk gloves, karena kita menjaga supaya keringat kita tuh nggak nempel di panel waktu kita megang panel. Satu itu, kedua supaya tangan kita juga tidak terlalu kotor. Tapi utamanya kalau bagi kita pakai gloves ini untuk menghindari keringat nempel di panel.
Jadi kebersihan panel atau kebersihan kita sendiri pun sangat berpengaruh di hasil akhir, durability hasil kerjaan kita. Jadi jangan disepelekan untuk masalah safety equipment ini. Kemudian untuk paint suit kita pakai yang anti statik. Jadi paint suit untuk pengecatan itu ada bahannya namanya anti statik. Jadi tidak menyebabkan bulu-bulu rambut nempel di baju. Sama yang utamanya lagi, karena ini ada tudungnya, rambut kita potensi jatuh di panel itu lebih sedikit. Jadi memang pakaian yang kita sesuai dengan safety-nya itu sangat membantu juga untuk kebersihan hasil kerjaan kita. Memang kalau pakai pakaian painting itu cukup panas, tapi untuk menjaga kebersihan panel kita lebih prefer kita pakai paint suit seperti ini. Dan supaya badan juga tidak lengket terkena dengan pernis ataupun base coat. Kemudian untuk equipment atau spray gun yang kita pakai, kita menggunakan Anes Iwata WS400. Yang ini nozzle-nya 1,3 HD ya. Jadi kalau si Iwata itu serinya 1,3 HD ataupun yang biasa. Jadi yang HD itu high delivery, lebih deres keluarnya. Jadi untuk spray gun pernis kita rekomendasikan dari nozzle 1,2 sampai 1,4 maksimal. Karena di atas itu biasanya terlalu basah dan kecenderungan popping lebih tinggi. Jadi umumnya orang menggunakan nozzle 1,3. Untuk kasus flow coat ini pun biasanya kita kalau pakai spray gun tuh kita 1,3 atau 1,2. Jadi tergantung kebutuhan, mau nyari teksturnya seperti original Jepang atau Eropa, ataupun ingin menghasilkan yang flat untuk show car finish atau untuk kontes gitu ya. Jadi kalau kita yang di sini yang kita kejar, kita ingin mendekati jerukan dari Jepangan karena mobilnya mobil Jepangan, tapi mungkin lebih halus sedikit aja. Kemudian untuk angin, kita rekomendasikan untuk pernis Pro Choice itu anginnya dari 26 PSI sampai maksimalnya di 29 PSI. Jadi kalau di atas itu biasanya terlalu kering, di bawah itu jeruknya terlalu besar. Tapi balik lagi sebenarnya ini adalah kebiasaan masing-masing painter berbeda-beda, tapi rekomendasi dari kita dari 26 sampai 29 PSI. Untuk kasus ini kita pakai spray gun ini, saya pakai angin sekitar 31 PSI. Jadi saya naikin sedikit supaya teksturnya lebih kecil lagi. Jadi kalau angin lebih tinggi itu biasanya tekstur jadi lebih kecil. Tapi harus hati-hati juga, kalau angin lebih tinggi biasanya lebih deres, potensi meler lebih tinggi. Oke, jadi kita langsung saja mulai aplikasi. Jadi kita bisa lihat di regulator, kita setel anginnya di angka 2 bar. Kemudian untuk kipas bisa di setel sesuai dengan keinginan. Ini untuk fluid juga sama. Kalau kita terbiasa full fluid. Untuk jarak, kalau rumus kita biasanya kira-kira 20 cm, 15-20 tuh kira-kira segini ya. Jadi jarak itu biasanya kisaran segini. Jadi untuk aplikasi jaraknya segini. Untuk overlapnya, jadi perpindahannya itu kira-kira disarankan sekitar 75%. Jadi agak rapat gitu. Karena overlap yang rapat bakal menghasilkan kulit jeruk yang lebih bisa kita bilang hampir sama, rata semua. Kalau overlap terlalu jauh, ada kemungkinan jeruknya besar, kecil gitu, lebih tinggi. Jadi kita sarankan overlapnya 75%. Oke, kita langsung aplikasi aja. Sebelum aplikasi jangan lupa di tag-lock dulu, karena ini krusial buat ngilangin debu-debu kecil yang menempel di panel. Jadi setelah di tag-lock, kita mau aplikasi, harus diperhatikan untuk aplikasi flow coat lapis pertama, kita harus aplikasinya tipis, tidak langsung basah. Karena kita memang ngejar double pernis itu tidak boleh terlalu tebal, yang ditakutkan malah cenderung meler atau sagging. Jadi aplikasi lapis pertama tipis supaya tidak ada crater juga. Jadi biasanya kalau terlalu tebal di lapis pertama banyak ada mata ikan atau crater. Jadi kita usahakan aplikasi lapis pertama itu tipis. Kemudian nanti untuk lapis kedua baru kita jauh lebih isi supaya menghasilkan gloss yang kita mau. Untuk aplikasi lapis pertama flow coat kira-kira seperti ini. Jadi kita aplikasi tipis merata. Tapi bukan tabur ya, harus dibedakan. Ini jadi tipis merata, tetap basah. Nanti kita aplikasi semua begini. Kita tunggu flash off kira-kira 5 menit sampai 10 menit baru kita aplikasi lapis kedua.
Kita sikat yang panel berikutnya ya. Oke, jadi kita sambil menunggu buat naik lapis kedua. Ini indikatornya kita bisa naik lapis kedua itu seperti apa? Kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita tempel begini, dia udah seperti isolasi kertas. Kalau dia masih ada serat benangnya, berarti belum siap. Nah, ini masih berbenang ini, belum. Jadi sebentar lagi kita tunggu, kita naik aplikasi lapis kedua, dan kita lebih lambat speednya agar supaya pernis lebih ngisi. Oke Sobat Alphagas, jadi kira-kira begitu tata cara aplikasi Flowcode dari kita. Yang harus diperhatiin kebersihan tempat, kebersihan panel, safety equipment buat diri sendiri, dan kemudian tools juga jangan lupa selalu bersih agar hasil yang kita semprot bersih, jadi kita molesnya pun tidak banyak. Karena memang untuk aplikasi Flowcode kita sarankan tidak dipoles agar glossnya jauh lebih kilap daripada yang dipoles.
Jadi kira-kira begitu cara aplikasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan boleh silakan di komen di bawah, nanti insya Allah kita jawab satu persatu. Thank you.